indikasinya adalah pernah terjadi benturan atau tabrakan di mobil ini. Gitu. Wah, ada grosir mobil. Mau ngapain nih kita nih? Ngapain ya? Review Avanza? Bukan. Terus ngapain dong? Jualan Avanza? Udah sering. Ngapain lagi nih kita nih? Adanya Avanza di sini, di samping. Terus enaknya ngapain? Enaknya kita mau kasih tips aja ya, yang sedikit berguna nih buat teman-teman yang ingin membeli mobil bekas. Jadi teman-teman akan kita kasih suatu pengetahuan khusus dari grosir mobil. Gimana sih cara menentukan mobil yang X tabrak depan atau belakang itu seperti apa? Jadi teman-teman dapat tahu nih ketika nanti mau beli mobil, ini mobil yang cocok buat saya, mobil yang bebas dari laka. Yes. Kenapa masih dibuka? Karena kita biar bisa melihat kondisi mana aja yang bekas perbaikan atau bekas tabrakan dari unit ini sendiri. Nah, kalau kita lihat pertama-tama adalah di bagian atas dulu ya. Ingat, bagian atas dulu yang kita lihat. Apa itu? Kap mesin. Jangan yang lain. Nah, di kap mesin ini kita lihat apakah di sini ini ada penyok atau enggak. Nah, kalau di mobil ini kan nggak ada kelihatan penyok nih. Jadi aman sebenarnya. Tapi bukan di situ aja. Amannya adalah ya ini tidak ada bekas penyok atau istilahnya dari kita adalah apa ya? Keriting. Ini nggak ada keriting nih. Jadi alur-alur ini, tukangan-tukangan ini masih normal. Nah, yang lainnya adalah kita lihat sealernya. Nah, kalau mobil ini kan udah nggak ada sealernya nih. Otomatis apa? Kap mesinnya pernah gantian. Nah, kalau sudah pernah gantian, indikasinya adalah pernah terjadi benturan atau tabrakan di mobil ini. Itu. Jadi, dari step 1 adalah dilihat dari yang paling atas ya. Paling atas adalah di kap mesinnya ini sendiri. Jadi dari sealer pertama ya. Kalau sealernya memang masih utuh dan masih original, itu tandanya belum pernah terjadi tabrakan. Nah, kalau ini kan nggak ada sealernya nih, berarti pernah jadi tabrakan. Tetapi belum tentu hanya dari sealer atau tidak ada sealernya itu mengindikasikan mobil ini tidak pernah tabrak. Contohnya apa? Ini tidak ada sealer, terus nanti dari bengkel itu dibuatkan sealer gitu ya. Sealernya tapi biasanya itu tidak normal, tidak seperti sealer buatan pabrikan. Nah, biasanya kalau dari bengkel-bengkel itu mereka membuat dari dempul atau dari ya sealer tetapi bahannya berbeda dari pabrikan. Biasanya ini kita pegang-pegang dulu ya. Kita pegang-pegang itu apakah empuk. Empuknya itu empuk dari sealer buatan pabrik atau memang sealer yang buatan bengkel. Biasanya kalau yang buatan pabrik itu agak keras tetapi juga tidak lembek gitu. Nah, kalau buatan dari bengkel itu biasanya empuk dan ya tidak rata lah. Kalau di pabrikan ini biasanya rata nih. Dari ujung ke ujung itu rata bentuknya, tidak ada tuh model-model miring-miring atau enggak garisnya nggak panjang atau bisa nanti ada yang terputus. Nah, biasanya kalau yang lain yang bisa nggak diganti, selain ini tadi bergelombang, ini juga ada retakan-retakan di bagian-bagian sealer-sealernya ini gitu. Nah, yang lainnya adalah biasanya kap mesin itu ada logo Toyotanya. Ini nggak ada, ini diganti baru dan mungkin adalah bukan original dari produknya Toyota itu sendiri gitu. Nah, ini juga kita lihat nih, ini sebenarnya adalah apa ya, kalau dia tidak original atau dia gantian, itu kapnya itu memang dasarnya adalah platnya warnanya hitam gitu. Nah, ini kelihatan agak gelap ya, ini agak gelap, itu menandakan ini adalah dasarnya dari kap mesin ini warnanya hitam gitu. Kalau dia buatan pabrik, dia tidak memiliki warna hitam, tetapi memang langsung dasar dari plat besi itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Di bullhead. Bullheadnya ini kita lihat sendiri.
nanti kalau ada bekas tabrakan itu biasanya di sini nih keriting. Kalau tidak diganti ya bullheadnya ya, ini dari ujung ke sini kita lihat apakah ada keriting gitu. Kalau ternyata ini masih lurus, itu juga belum bisa memastikan indikasi itu tabrakan atau tidak. Nah, biasanya kalau mobil yang sudah bullheadnya ini gantian, kita akan lihat nih titik pengelasan dari mobil ini sendiri. Di bullhead di sini biasanya ini dari ujung ke ujung itu ada titik pengelasannya. Nah, kalau di pabrikan itu dia mengelasnya adalah dengan cara las apa ya? Las titik ya mungkin ya. Itu kelasnya tuh kelihatan. Jadi las agak masuk ke dalam gitu. Dan tidak kasar. Jadi memang las-lasannya itu halus. Nah, kalau ini bullheadnya sudah diganti di mobil ini. Jadi kelihatan dari bekas las-lasannya yang ya tidak rapi lah, bukan las-lasan dari pabrik ketika mobil ini terlahir gitu ya. Jadi mobil ini sudah kelihatan dari eksiden. Nah, itu baru 2 ya yang saya jelaskan. Nah, kita lanjut lagi nih, makin ke bawah nih. Makin ke bawah kita lihat lagi di sini ada tiang lock. Tiang lock ini fungsinya untuk untuk menahan lock dari kap mesin ini sendiri. Itu kita lihat apakah itu penyok gitu. Nah, ini kalau penyok ya sebenarnya sih tiang lock ini sih nggak terlalu mahal ya. Ini agak-agak murah lah untuk Avanza ini ya, mungkin sekitar sampai dengan 100 ribuan gitu. Tetapi ada juga yang memang biasanya tuh nggak diganti, biasanya hanya sundulan aja. Tetapi itu ada indikasi pasti mobil itu pernah menyundul atau pernah nabrak, mungkin tidak terlalu keras. Kalau hanya yang rusak adalah tiang lock gitu. Nah, lanjut lagi, makin ke bawah lagi. Nah, di sini nih ada namanya radiator support. Nah, di sini ada namanya radiator support. Kalian juga harus lihat apakah itu juga keriting atau enggak gitu. Kalau itu keriting, otomatis itu juga pernah namanya tabrakan gitu. Selanjutnya adalah kita makin lihat, kita makin ke bagian sedikit agak dalam lagi. Jadi kita lihat di bagian radiator dan di depannya ada namanya kondensor AC. Nah, untuk mobil tahun-tahun Avanza yang model seperti ini kan nggak mungkin nih ketika dua-duanya kita lihat, oh masih celing banget nih gitu, atau masih sangat mulus dan masih kelihatan baru lah. Nah, itu ada indikasi juga mobil itu pernah terjadi benturan atau bekas tabrakan gitu, karena nggak mungkin dua-duanya diganti dengan baru ketika mobil itu tidak ada masalah gitu. Mungkin radiatornya bermasalah ya mungkin hanya diganti radiatornya saja, atau mungkin kondensornya bermasalah mungkin hanya diganti kondensornya saja, tetapi bukan dua-duanya dilakukan perbaikan.